Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas mengenai estimasi parameter untuk data tersensorkan. Kata parameter di sini berarti estimasi ini akan menggunakan metode parametrik, di mana kita asumsikan bahwa data survival kita mengikuti sebaran atau distribusi tertentu. Adapun pokok-pokok pembahasan yaitu estimasi parameter, maksimum likelihood, dan data tersensorkan. Apa itu estimasi parameter? Menurut Ronald A. Fisher, estimasi parameter melibatkan penggunaan data sampel untuk menghitung nilai statistik yang berfungsi sebagai penduga dari parameter populasi. Estimasi parameter adalah metode yang digunakan untuk menduga nilai-nilai parameter populasi yang tidak diketahui berdasarkan data sampel. Sebelum kita masuk ke estimasi parameter, kita perlu mengetahui apa itu parameter. Parameter adalah karakteristik suatu data populasi, bisa berupa rata-rata variansi dan sejenisnya, yang dibahas dalam statistika dasar tentang karakteristik data. Misalkan, seperti ini, agar lebih jelasnya. Misalnya kita ingin menduga parameter populasi. Misalnya ini adalah populasi. Kita ketahui bahwa data populasi itu sangat sulit untuk didapatkan. Mengumpulkannya itu butuh waktu yang lama dan biaya yang besar. Sehingga kita menggunakan sampel dari populasi untuk menduga parameter dari populasi yang kita amati. Bagaimana cara menduga parameter dari populasi? Ronald A. Fisher memperkenalkan konsep estimasi maksimum likelihood yang mencari nilai parameter yang memaksimalkan fungsi kemungkinan berdasarkan data yang diamati. Data tersensor kanan. Untuk memahami data tersensor kanan, saya akan langsung berikan contoh, yaitu pasien masih hidup pada akhir periode pengamatan atau keluar dari studi sebelum peristiwa terjadi, sehingga kita tahu hanya bahwa waktu bertahan hidup mereka lebih besar dari periode pengamatan. Jadi si pasien itu, misalnya pasien di sini observasi adalah pasien, dia terjadi event setelah selesai waktu pengamatan. Itu disebut data tersensor kanan. Masih parameter survival data tersensor kanan. Data survival dengan kemungkinan tersensor kanan direpresentasikan sebagai pasangan nilai observasi survival dengan status tersensornya yaitu TI, delta I, di mana I sama dengan 1, 2, 3 sampai ke N. Dengan delta I sama dengan 0 jika I tersensor, delta I 1 jika I terjadi event. Dengan asumsi masing-masing TI, delta I independen satu dengan yang lain. Fungsi likelihood untuk data tersensor kanan adalah L theta sama dengan produk FTI pangkat delta I dikali STI 1 dikurang delta I. Kenapa modelnya seperti ini? Pada data survival itu kan ada dua kejadian yang terjadi, yaitu terjadi event atau sukses, misalnya eventnya meninggal, dan tidak terjadi event atau gagal, sehingga model yang diperoleh untuk data survival tersensorkan adalah fungsi suksesnya dikali dengan fungsi gagal terjadi event atau disebut fungsi survival. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke contoh estimasi parameter. Misalnya seperti ini, carilah estimator untuk parameter lambda pada model survival eksponensial yang datanya dapat terkena sensor kanan. Di sini diasumsikan bahwa datanya itu berdistribusi eksponensial. Kita ketahui bahwa fungsi atau fungsi sukses pada distribusi eksponensial itu adalah lambda dikali eksponensial min lambda TI pangkat delta I. Adapun fungsi survive-nya yaitu delta eksponen pangkat min lambda TI. Dari mana kita memperoleh fungsi survival seperti ini? Itu di sini. Kita ketahui bahwa fungsi survival itu untuk distribusi eksponensial adalah ST
sama dengan 1 dikurang Ft, di mana St itu adalah fungsi survival dan Ft besar itu adalah fungsi kumulatif dari distribusi eksponensial. Fungsi kumulatif distribusi eksponensial adalah integral dari waktu 0 sampai ke T Fu du. Fu ini adalah fungsi survival, fungsi distribusi eksponensial. Di mana fungsi distribusi eksponensial adalah lambda dikali eksponensial pangkat min lambda u diintegralkan terhadap u. Kita keluarkan nilai yang tidak mengandung u, itu lambda, sehingga di sini lambdanya keluar. Jadi lambda dikali min lambda u 0 sampai t kali fungsinya pangkat min lambda u. Selanjutnya kita misalkan min delta u itu sama dengan v, maka kita peroleh seperti ini. Du itu sama dengan minus 1 lambda dv. Nanti kita masukkan nilai-nilai ini ke persamaan tadi. Nah, min lambda u itu kita ganti dengan v. Terus du kita ganti dengan min 1 lambda dv. Kemudian kita keluarkan lagi nilai yang tidak mengandung v, karena di sini diintegralkan terhadap v, yaitu min 1 lambda. Kita keluarkan jadi seperti ini. Jadi min lambda dibagi lambda. Ini kan habis, tinggal min 1. Jika ini diintegralkan itu sama dengan pangkat pangkat v. Kemudian v-nya kita ganti kembali jadi min delta u. Itu min delta u dikurang min delta u. Di mana u-nya kita ganti dengan 0 dan t. Makanya di sini min lambda t dikurang min lambda 0. Min lambda ini kan hasilnya 0. Pangkat min lambda pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, pangkat min lambda t itu pangkat min lambda. Sehingga distribusi fungsi kumulatifnya itu dapat kita tuliskan jadi 1 dikurang pangkat min lambda t. Nah, kita sudah dapatkan fungsi distribusi kumulatif dari eksponensial. Sehingga fungsi survivalnya adalah 1 dikurang fungsi distribusi kumulatif dari eksponensial, yaitu 1 dikurang pangkat min lambda t, itu St sama dengan pangkat min lambda t. Makanya di sini fungsi survivalnya adalah eksponen pangkat min lambda ti. Kita bentuk fungsi likelihood-nya, di mana produk dari fungsi eksponensial pangkat min lambda i delta i dikali dengan fungsi survivalnya pangkat 1 dikurang delta i. Sekarang kita jabarkan. Ini kan pangkat 1 dikurang delta i. Ini bisa kita tuliskan jadi seperti ini. Berdasarkan aturan atau sifat pangkat eksponensial. Di mana jika pangkatnya itu pengurangan, maka bisa dapat dituliskan seperti ini. Nah, kita lihat ini kan sama dengan ini. Jadi hasilnya itu adalah lambda pangkat delta i dikali eksponensial min lambda ti. Produk ini kan perkalian, jadi kita ganti semua nilai itu jadi 1 sampai 2 sampai n. Jadi semua itu i-nya diganti dengan 1, 2 sampai n. Sehingga kalau kita keluarkan itu bisa kita tuliskan jadi lambda pangkat delta i ditambah delta 2 ditambah delta n sesuai dengan sifat eksponensial, di mana jika a di pangkat m dikali a pangkat n itu sama dengan a pangkat m tambah n. Begitu juga dengan eksponensial min lambda ti. Ini kan bentuknya adalah pangkat sebenarnya. Supaya memudahkan jadi tulisnya seperti ini. Makanya di sini min lambda keluar karena semua mengandung min lambda dikali T1 tambah T2 sampai T pangkat n. Jadi boleh seperti ini. Dipangkatkan min lambda. Misalnya kita pakai T1 dulu. T1 dikali pangkat min lambda T2.
Ini kalau kita persingkat itu bisa dituliskan menjadi min lambda T1 ditambah min lambda T2. Nah, di sini sama-sama mengandung nilai min lambda, sehingga min lambdanya kita keluarkan jadi min lambda T1 ditambah T2. Sehingga jika T-nya ada sebanyak N, itu bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, ini kan adalah penjumlahan, sehingga kita dapat tuliskan jadi delta pangkat sigma delta E. Begitu juga dengan ini eksponensial pangkat min lambda sigma TI. Lanjutnya. Nah, setelah kita buat tadi fungsi likelihood-nya, sekarang kita logaritma naturalkan fungsi likelihood tadi dengan menggunakan ln lambda pangkat ini tadi. Ini adalah fungsi likelihood tadi. Di dalam ln itu ada perkalian. Jadi jikalau ada ln di dalamnya ada perkalian, itu dijabarkan itu sama dengan ln A ditambah ln B. Makanya di sini jadi lambda pangkat delta I tambah ln ini. Selanjutnya ini adalah pangkat. Makanya sesuai sifat dari ln, jika ada pangkatnya itu kita kedepankan. Ada ln A pangkat M. Itu sama dengan M ln A. Begitu juga dengan ini adalah pangkat. Makanya ini ditaruh di depan. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Jika diperoleh fungsi logaritma natural sama dengan sigma I ln lambda dikurang lambda dikali sigma TI. Ln E tadinya adalah 1. Tuh. Jadi kalau dikalikan jadi dia sendiri. Selanjutnya kita diferensialkan logaritma natural likelihood. Kan ini adalah fungsi logaritma natural tadi. Kita kemudian ini diturunkan terhadap delta. Nah, kita lihat yang mengandung delta. Yang mengandung delta itu kan dua-duanya. Bukan delta, lambda. Semua lambda. Misalkan itu sigma delta itu sama dengan K. Makanya kita ganti di sini jadi K. Turunan terhadap lambda dari K ln lambda itu adalah K per lambda, di mana turunan dari ln X itu sama dengan 1 per X. Itu adalah 1 per X. Jadi kalau ini diturunkan jadi 1 per lambda dikali dengan K. Makanya di sini adalah K per lambda dikurangi. Ini kan kalau diturunkan terhadap lambda itu sisa ini delta TI. Kita peroleh diferensial logaritma natural likelihood seperti ini. Selanjutnya kita menentukan titik maksimum, yaitu dengan menyamadengankan 0 fungsi diferensial terhadap logaritma natural tadi yang kita peroleh. Ini pindah ke kanan menjadi penjumlahan, jadi tinggal sigma delta TI, sigma TI. Nah, sehingga kita peroleh lambda duga sama dengan K per sigma delta TI, di mana lambda duga ini adalah estimator tabias bagi parameter distribusi eksponensial, dalam hal ini adalah lambda. Sehingga kita peroleh estimasi parameter untuk distribusi eksponensial untuk data tersensor kanan itu adalah lambda duga sama dengan K per sigma TI. Ya, itulah tadi pemaparan materi saya mengenai estimasi parameter untuk data tersensor kanan menggunakan metode maximum likelihood. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.